Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Nur Ismaya. Pada video kali ini aku akan lanjut membahas materi microlearning pada bagian 3 karena bagian 2-nya sudah checklist ya teman-teman. Langsung saja kita ke bagian 3.1, bagaimana caranya mengatur kondisi kelas supaya mendukung pembelajaran. Tujuan Anda, saya akan mampu mengatur kondisi fisik kelas saya sehingga pembelajaran berlangsung lancar. Faktanya, kondisi kelas yang diatur sedemikian rupa berpengaruh signifikan terhadap kenyamanan siswa dalam belajar, termasuk siswa dengan spektrum autis dan siswa dengan hambatan perilaku dan emosi. Kemudian, lanjut slide berikutnya. Kondisi fisik kelas perlu menjadi perhatian seperti sarana dan prasarana, aksesibilitas, fleksibilitas, kenyamanan, dan keindahan. Di sini ada pertanyaan, terdapat aturan sarana minimal yang harus tersedia di kelas. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Sarana minimal yang terdapat di kelas tercantum dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Kemudian lanjut, ukuran minimal kelas adalah 9 kali 7 meter dengan kapasitas 32 siswa. Jawabannya adalah benar. Berdasarkan standar minimal sarana dan prasarana dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2007, ukuran minimal ruang kelas adalah 9 kali 7 meter dengan kapasitas maksimum 32 orang siswa. Kemudian kelas tidak boleh ramai dengan instruksi visual atau dukungan visual. Jawabannya adalah salah ya teman-teman. Kelas harus diramaikan dengan instruksi visual seperti jadwal, langkah-langkah aktivitas, serta dukungan visual lainnya untuk membantu siswa dengan spektrum autis berkomunikasi. Kemudian warna pastel adalah warna terbaik untuk tempat kelas. Jawabannya adalah benar. Warna pastel atau warna yang kalem lebih ramah di input visual siswa dengan spektrum autis, sehingga perilaku berkomunikasi dengan efektif. Kemudian pengaturan tempat duduk gaya auditorium sangat disarankan. Jawabannya adalah salah ya teman-teman. Pengaturan tempat duduk di kelas untuk siswa dengan spektrum autis atau siswa dengan gangguan emosi perilaku yang disarankan adalah penempatan secara klaster, di mana siswa duduk dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian siswa yang memerlukan bantuan khusus harus duduk di tempat yang strategis di kelas. Jawabannya tentu benar ya teman-teman. Siswa yang memerlukan bantuan khusus harus duduk di tempat yang mudah dijangkau guru dan dekat dengan rak atau tempat penyimpanan peralatan jadwal visual maupun di kelas. Setting kelas hendaknya sulit untuk dirubah dengan cepat. Jawabannya salah. Guru perlu menata kelas sedemikian rupa sehingga kelas mudah diatur dalam setting pembelajaran individual. Lanjut, lingkungan sekitar kelas tidak boleh terlalu ramai. Jawabannya adalah benar. Lanjut ke slide berikutnya, kelas harus ditata dengan rapi. Tentu benar ya teman-teman. Pengaturan kelas hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan distraksi atau pemecahan perhatian oleh siswa dengan spektrum autis. Mari baca Permendiknas nomor 24 tahun 2007 mengenai sarana dan prasarana di kelas. Kunjungi situs web untuk inspirasi. Dan ini hasil dari kita tadi ya teman-teman, 9 bintang dari slide 5 sampai slide 13 setelah kita jawab. Oke, lanjut ke 3.2. Cara
mengatasi siswa yang menunjukkan perilaku bermasalah di kelas. Saya bisa mengatasi siswa yang menunjukkan perilaku bermasalah di kelas. Itu adalah tujuan kita, dan faktanya dalam kondisi kelas yang natural akan selalu ada siswa yang menunjukkan perilaku bermasalah. Kemudian investasi terhadap perilaku bermasalah dapat dilakukan secara berjenjang, mulai dari minor sampai moderat. Lengkapi dengan kata yang sesuai. Kita masuk ke investasi minor ya teman-teman, ada kuisnya. Investasi minor diterapkan untuk perilaku yang biasanya mengganggu titik-titik kelas dan proses titik-titik, semisal peserta didik ribut sendiri, peserta didik titik-titik berlebihan, maupun makan besar di titik-titik. Jawabannya adalah jawaban yang pertama aktivitas, yang kedua pembelajaran, yang ketiga bercanda, yang keempat kelas. Jadi kita mendapatkan 4 bintang di sini teman-teman. Lanjut ke kuis selanjutnya. Strategi intervensi minor meliputi A. Menggunakan titik-titik non-verbal. Jawabannya adalah menggunakan isyarat non-verbal. B. Tetap meneruskan aktivitas belajar. C. Mendekati peserta didik yang bermasalah. Kemudian D. Mengarahkan perilaku peserta didik. E. Memberi instruksi yang dibutuhkan. F. Menyuruh murid berhenti dengan nada tegas dan langsung. Kemudian G. Memberikan murid pilihan. Kita cek jawabannya ya teman-teman, dan jawabannya benar semua dan mendapat 7 bintang. Lanjut ke slide berikutnya. Intervensi mayor diterapkan untuk perilaku yang lebih bermasalah, semisal mengganggu peserta didik lain maupun mengganggu aktivitas pembelajaran di kelas. Kita cek jawabannya ya teman-teman. Hasilnya kita mendapat 2 bintang, jawabannya benar. Lanjut ke slide berikutnya. Strategi intervensi moderat meliputi tidak memberikan hal ataupun aktivitas yang diinginkan peserta didik. Kita cek. Iya benar, 1 bintang. Kemudian lanjut membuat perjanjian behavioral. Kita cek jawabannya adalah benar, 1 bintang. Kemudian memisahkan atau mengeluarkan murid dari kelas. Jawabannya adalah benar. Dan strategi moderat lainnya adalah mengenakan hukuman atau sanksi. Lanjut ke slide berikutnya. Apa yang seharusnya saya lakukan? Kunjungi situs berikut untuk inspirasi teman-teman. Dan kita lanjut ke slide berikutnya. Kita melihat skor kita 16 bintang ya teman-teman. Lanjut ke berikutnya. Bagaimana caranya supaya saya dapat berbicara secara efektif dengan siswa?
Tujuannya saya bisa berbicara secara efektif dengan siswa saya. Kemudian faktanya, keterampilan berbicara yang efektif dengan siswa dapat mempengaruhi kualitas interaksi dan kualitas pembelajaran untuk siswa dengan spektrum autis atau siswa dengan hambatan emosi dan perilaku. Menggunakan tata bahasa dengan benar. Menggunakan kosakata yang mudah dipahami dan sesuai usia siswa. Menempatkan bahasa sesuai dengan situasi yang dihadapi siswa. Menyesuaikan kondisi budaya siswa. Tidak menyampaikan hal yang masih belum terlalu jelas. Gunakan dukungan visual untuk mempermudah komunikasi. Dan apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Kunjungi situs berikut untuk inspirasi. Bagaimana caranya berkomunikasi secara nonverbal dengan siswa saya? Tujuannya saya bisa berkomunikasi secara nonverbal dengan siswa saya. Faktanya, komunikasi nonverbal lazim dilakukan oleh siswa dengan spektrum autis atau siswa dengan hambatan emosi dan perilaku. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dapat dideskripsikan sebagai komunikasi tanpa kata-kata, adapun komunikasi dilakukan melalui berbagai bentuk isyarat tubuh. Strategi komunikasi nonverbal 1. Menerapkan ekspresi wajah yang sesuai. Strategi komunikasi nonverbal 2. Menerapkan sentuhan. Strategi komunikasi nonverbal 3. Menggunakan komunikasi diam. Strategi komunikasi nonverbal 4. Mengatur postur tubuh. Strategi komunikasi nonverbal 5. Gunakan isyarat dengan atau badan yang mudah dipahami siswa. Bagaimana caranya untuk membuat siswa yang di kelas membangun hubungan yang baik dengan siswa autis? Tujuan Anda, saya dapat menciptakan komunikasi yang baik antara siswa tipikal dengan siswa spektrum autis. Faktanya, dalam lingkungan inklusi, guru harus memperluas gagasan tentang perilaku yang sesuai untuk membangun komunikasi dan persahabatan antara siswa tipikal dengan siswa spektrum autis di dalam ruang kelas. Ruang kelas yang inklusif adalah salah satu tempat untuk berkembang dan bertumbuh untuk membangun interaksi sosial dan komunikasi antar siswa. Keterampilan menciptakan ruang kelas yang inklusi. Membuat kegiatan seperti wawancara untuk saling mengenal dengan jawaban ya atau tidak. Membuat kursi pujian dari dalam kelas dan siswa diberikan kesempatan menyampaikan pujian atau apresiasi kepada yang lain. Membuat setting tempat duduk melingkar, guru berada di tengah lingkaran, siswa saling menyapa dan berinteraksi dengan lingkaran. Membuat kelas interaktif dengan siswa dapat mengangkat tangan saat pembelajaran dan memberikan kesempatan tutor sebaya dalam mendampingi siswa yang spektrum autis saat belajar. Kemudian apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Kunjungi situs berikut untuk inspirasi. Bagaimana mengatur kelas yang inklusif untuk siswa autis?
Saya bisa mengatur suasana kelas yang aman bagi siswa dengan spektrum autis. Kondisi kelas akan mempengaruhi kondisi siswa sehingga mengelola kelas bagi siswa dengan spektrum autis akan membantu kenyamanan siswa dalam belajar. Batasi menggunakan parfum. Tempat duduk siswa berada di dekat pintu atau jendela disebut pengaturan bau. Menyarankan siswa memakai pakaian hangat, sesuaikan suhu tiap harinya. Siswa membawa botol minum disebut pengaturan temperatur. Kurangi kebisingan kelas, biarkan anak mendengarkan musik, cari cara anak terhindar dari suara keras disebut pengaturan suara. Kita cek jawabannya benar. Gunakan tingkatan cahaya yang lebih rendah. Anak boleh memakai kacamata hitam jika perlu. Memakai topi. Pertimbangkan area tempat duduk disebut pengaturan pencahayaan. Hindari ruangan dengan pajangan berlebihan yang memicu pengalihan perhatian disebut pengaturan visual. Kita cek jawabannya benar. Lanjut ke slide berikutnya. Mengenali dan memanfaatkan kekuatan dan minat siswa perlu dilakukan untuk siswa. Setelah mengetahui kekuatan dan minat siswa, berikut beberapa ide yang perlu dipertimbangkan dalam kelas. Mempertimbangkan tema kelas, menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan minat siswa, menelusuri kurikulum pada area minat siswa, meninjau kurikulum yang terkait minat siswa, lakukan kegiatan kelas yang juga melibatkan semua siswa termasuk siswa dengan spektrum autis. Dan apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Kunjungi situs berikut untuk inspirasi. Kemudian kita cek skor kita, yaitu total skor 5 dari 5 berarti benar semua. Bagaimana mengelola perilaku siswa autis di kelas? Saya akan mampu mengelola perilaku siswa sehingga pembelajaran berlangsung lancar. Faktanya, siswa dengan spektrum autis sangat beresiko memiliki perilaku yang mengganggu, sehingga melalui strategi pengelolaan dan intervensi yang tepat bagi siswa akan meminimalisir dampak negatif perilaku-perilaku menyimpang tersebut. Untuk mengelola perilaku siswa dengan spektrum autis memerlukan perilaku positif dan proaktif untuk menangani perilaku siswa di kelas. Kita cek benar. Lanjut. Siswa dengan spektrum autis sangat beresiko memiliki perilaku yang menyimpang dan dapat mengganggu pembelajaran dan perkembangan mereka berupa perilaku berulang seperti mengepakkan tangan,
mondar-mandir, goyang-goyang. Kita cek. Benar. Lanjut. Guru adalah pendukung siswa spektrum autis untuk memberikan strategi dalam mendukung dan mengkomunikasikan minat. Strategi dalam mendukung dan mengkomunikasikan minat, keinginan, dan kebutuhan siswa. Kita cek. Salah ya ternyata. Jawabannya strategi dalam mendukung dan mengkomunikasikan minat. Lanjut. Strategi intervensi mengelola perilaku. A. Memberikan umpan balik positif terhadap siswa daripada umpan balik negatif. B. Melakukan asesmen untuk menentukan penguatan mana yang akan memotivasi siswa. C. Menerapkan program perencanaan individu bagi siswa untuk memberikan langkah yang konsisten. Kita cek. Benar. Lanjut. Mendengarkan dan mengakui emosi siswa. Memberikan ruang yang nyaman ketika siswa merasa khawatir, takut tentang sesuatu peristiwa yang terjadi, dan memberikan pilihan untuk memilih tugas yang ingin mereka kerjakan lebih dahulu. Kita cek. Ya. Kemudian apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Kunjungi situs berikut untuk inspirasi. Dan kita cek skor kita, ada salah satu tadi, jadi 12 dari 13. Dan materi yang terakhir di materi 3 ini yaitu bagaimana saya bisa membangun komunikasi yang baik dengan siswa autis di kelas saya. Tujuan saya bisa membangun komunikasi yang baik dengan siswa dengan spektrum autis di kelas saya. Faktanya, berkomunikasi dengan siswa dengan spektrum autis memerlukan strategi khusus. Tidak mengatakan pilihan saya kepada siswa dengan spektrum autis akan lebih baik. Benar atau salah? Benar ya teman-teman. Siswa dengan spektrum autis tidak menyukai kontak mata, namun dapat diganti dengan memfokuskan perhatian siswa pada dahi atau hidung untuk menarik perhatian siswa. Siswa dengan spektrum autis mudah melakukan kontak mata. Benar atau salah? Salah ya teman-teman. Siswa dengan spektrum autis kesulitan melakukan kontak mata. Permainan suara dapat membantu komunikasi siswa spektrum autis. Jawabannya benar ya teman-teman. Permainan suara pada siswa dengan spektrum autis
dapat membantu komunikasi yang lebih baik pada siswa seperti berbisik, menyanyikan lagu, suara lucu, karakter kesukaan anak. Berkomunikasi dengan visual dapat dilakukan pada siswa spektrum autis. Benar ya teman-teman. Komunikasi dengan menggunakan media visual seperti gambar, papan komunikasi, komputer dapat digunakan sebagai alternatif untuk mempermudah komunikasi dengan siswa spektrum autis. Guru menjadi panutan berkomunikasi bagi siswa dengan spektrum autis. Benar atau salah? Benar. Dalam belajar komunikasi, guru perlu mencontohkan jenis bahasa yang diinginkan untuk siswa dengan spektrum autis. Kita cek nilai kita mendapatkan 5 dari 5 bintang ya teman-teman. Demikian teman-teman, kita telah menyelesaikan materi 3 pengelolaan kelas bagi peserta didik dengan hambatan spektrum autis dan hambatan emosi perilaku. Jika sudah, ditandai dengan centang hitam semua ya teman-teman, dari pembelajaran 3.1 sampai 3.8. Sampai bertemu di materi berikutnya, yaitu materi 4 teknik dasar modifikasi perilaku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih ya teman-teman.